warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitung. Di antara kenikmatan yang kita peroleh adalah nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Karena dengan nikmat inilah saya dan Bapak Ibu sekalian dengan niat tulus dan ikhlas melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Baitullah yang kita cintai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang telah mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu jemaah, pada kesempatan ini hari Ahad tanggal 8 Zulqa'dah 1447 Hijriah, sesuai amanah yang diberikan kepada saya berkesempatan berbagi atau sharing tentang pengetahuan agama. Dan apa yang saya sampaikan ini utamanya lebih kepada nasihat kepada diri pribadi, kepada saya sendiri. Bapak Ibu, Ahad pekan lalu disampaikan oleh Bapak Haji Sumarno tentang 10 golongan orang yang tertolak selamanya. Di antaranya adalah orang yang melaksanakan sholat namun masih berbuat dolim. Mengapa terjadi hal yang demikian? Sholat secara fikih adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Secara hakikat, sholat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain berbuah ketenangan jiwa, sholat juga akan membuahkan ketentraman bagi orang lain atau masyarakat. Karena orang yang melakukan sholat dengan benar
akan membuahkan hasil untuk tidak berbuat hal yang keji dan munkar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih besar keutamanya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini tampak jelas bahwa ibadah sholat memiliki kaitan dengan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji yang merusak dan berbagai bentuk kemungkaran. Dengan kata lain, sholat yang sempurna dapat membentuk pribadi yang bersih serta memiliki kekuatan memperbaiki kondisi sosial dalam kerangka besar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, batasan sholat seperti ini tampaknya masih kurang diserap maknanya oleh kita semua. Maraknya budaya korupsi, kezaliman, kekerasan, kemaksiatan dan lain sebagainya, perbuatan yang melanggar peraturan Allah, merupakan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang hal ini dilakukan oleh mereka yang kita pandang lebih mengerti tentang agama. Misalnya masih terjadi korupsi di Kementerian Agama. Masih kita ingat beberapa tahun yang lalu pengadaan Al-Quran juga terjadi korupsi. Dan sekarang kasus kota haji ada korupsi di situ juga. Bahkan yang lebih miris, di pondok pesantren tempat beribadah ilmu agama ada kasus-kasus terjadinya asusila, pelecehan sosial, pelecehan seksual yang notabene dilakukan oleh pengajar di pondok pesantren tersebut. Keadaan ini membuktikan bahwa ibadah sholat, bahkan mungkin ibadah yang lainnya, hanya dipandang sebagai ritual dan formalitas belaka. Tidak ada kaitannya dengan masyarakat dan tidak berdampak atau memberi kemaslahatan bagi hidup manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa fenomena ini terjadi? Rajin sholat, sering sholat, bacaannya fasih, namun perbuatannya tidak menunjukkan perilaku yang baik. Dalam arti masih berbuat kemaksiatan, perbuatan yang keji dan munkar. Dalam tafsir Al-Wasit dijelaskan bahwa apabila mendapati seseorang yang melaksanakan sholat, akan tetapi bersamaan dengan itu dia juga melakukan kemaksiatan, sesungguhnya itu bukanlah kesalahan sholatnya. Akan tetapi kekeliruan orang tersebut yang melakukan kemaksiatan karena dia belum dapat melaksanakan sholat dengan kekhusyukan dan keikhlasan, sehingga sholatnya tidak berdampak pada hatinya. Jadi dalam tafsir ini kata kuncinya adalah kekhusyukan dan keikhlasan. Ikhlas artinya melakukan sesuatu tanpa pamrih, hanya semata-mata ingin mendapat ridho Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusyuk secara bahasa berarti tunduk, tenang dan merendahkan diri. Dan secara hakikat khusyuk dalam sholat adalah menghadirkan hati dan pikiran sepenuhnya di hadapan Allah, menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha Kuasa.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, kekhusyukan adalah kehadiran hati yang disertai kesadaran penuh akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap bacaan dan gerakan sholat dilakukan dengan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat dan mendengar kita. Tanpa kekhusyukan, sholat hanya menjadi rutinitas fisik, gerakan tubuh tanpa jiwa. Namun dengan khusyuk, setiap gerakan menjadi makna, setiap bacaan menjadi doa, dan setiap sujud menjadi pertemuan yang menenangkan antara hamba dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 1 sampai 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa keberuntungan yang hakiki adalah kemampuan untuk beribadah dengan hati yang hadir, hati yang berbicara kepada Allah dalam setiap takbir, rukuk dan sujud. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahmatullah. Para ulama banyak memberi petunjuk atau nasihat untuk menumbuhkan kekhusyukan dalam beribadah sholat. Salah satu di antaranya adalah menjaga wudhu dan persiapan sebelum sholat. Jadi kekhusyukan ketika kita akan sholat dimulai dengan sholat itu sendiri, yaitu dengan menyempurnakan wudhu, memilih pakaian bersih, dan menenangkan hati sebelum sholat adalah langkah penting untuk menghadirkan rasa khusyuk atau hormat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang muslim berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk melainkan surga wajib baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian petunjuk atau nasihat yang kedua adalah memahami makna bacaan sholat. Banyak orang membaca ayat dan doa tanpa tahu maknanya, tanpa tahu artinya. Padahal memahami arti atau makna bacaan membuat hati lebih terhubung. Jadi saat membaca Al-Fatihah misalnya, bayangkan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jawabannya. Bagaimana mungkin kita membaca dengan cepat atau dengan tergesa-gesa, kita dapat meresapi atau menjiwai dari bacaan itu? Tentu hal ini akan lebih sempurna kalau kita membaca dengan pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sehingga kita dapat meresapi arti atau makna dari bacaan yang kita baca. Kemudian petunjuk yang ketiga dari para ulama untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat adalah menghadirkan perasaan bahwa ini adalah sholat terakhir, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah. Dalam keadaan seperti ini, sholat akan dilakukan dengan sepenuh hati, seolah-olah tidak ada kesempatan atau tidak ada waktu lagi untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tips atau petunjuk untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat adalah menjauhi hal-hal yang mengganggu konsentrasi, menghindari atau menjauhkan diri dari keramaian, memilih tempat sholat yang bersih serta tenang, mematikan HP dan sebagainya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan akan sangat membantu menghadirkan kekhusyukan dalam beribadah. Kemudian yang kelima, tips khusyuk dalam sholat adalah mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Kesadaran bahwa kita akan kembali
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati tunduk dan takut untuk lalai. Orang yang mengingat kematian akan sholat dengan kesungguhan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang mungkin masih ingat tentang dunia terus. Khusyuk dalam sholat bukan hanya keutamaan, tetapi kebutuhan bagi setiap muslim. Khusyuk adalah kunci ketenangan batin, sumber kekuatan iman, dan jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat senantiasa menghadirkan hati dalam setiap rakaat salat yang kita kerjakan, memperbaiki kualitas salat kita, dan menjadikan kekhusyukan sebagai bagian dari salat kita sehari-hari. Sebab siapa yang menjaga salatnya dengan khusyuk, maka Allah akan menjaga hatinya dari kegelisahan dan menjaganya di dunia maupun